Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali ya di kesempatan hari ini kakak bisa menemani adik-adik semua untuk sekolah minggu online GKI Wonosobo hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin dan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah online kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, puji syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu. Engkau sudah bangunkan kami di pagi hari ini. Sebentar kami hendak mengikuti ibadah online. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan cerita. Dengarkan baik-baik ya. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan memulai ibadah kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, tadi udah lihat ya, ada cuplikan video singkat, itu ada suaranya. Tapi tadi Pak Andreas memberikan bunga ke Tuti. Nah, apa hubungannya bunga ini sama cerita kita minggu ini? Oke, kalian sebelum
mendengarkan ceritanya, kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, telah memberikan kesehatan pada kami pagi ini, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan akan membuka hati kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pagi ini kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, tadi hubungannya apa nih cerita ini sama cerita kita hari ini, ya? Nah, kalian bisa cek ini bunga kalau sudah lepas dari tangkainya, kira-kira menurut kalian bunga ini akan layu apa akan tetap segar? Yo, iya betul sekali. Bunganya pasti akan layu, terus lama-lama akan kering dan akan mati. Ya, jadi bunga yang sudah dipetik dari tangkainya ini, bunganya akan layu, akan mati karena sudah tidak bisa mendapatkan asupan makanan dari tangkainya, dari pohonnya. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Nah, saat umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut, selalu tidak merasa puas. Jadi akhirnya Tuhan memberikan sebuah bukti, ya. Tuhan memberikan sebuah bukti penyertaan yang luar biasa. Kita lihat bunga yang tadi kalau dipetik ini akan layu, pada zaman umat Israel keluar dari tanah Mesir, bunga yang ini jadi lain. Jadi tongkat, kalian lihat ya ada tongkat. Tongkat itu kan dibuat dari kayu yang sudah kering, ya. Kalau kayu yang sudah kering, kira-kira kalau dibiarin bisa nggak keluar tunasnya? Nah, ini akan kita bahas kali ini. Ternyata ada hal yang sangat menarik yang akan kita pelajari dari firman pagi ini, yaitu tongkat yang sudah kering tapi bisa mengeluarkan tunas dan bisa berbunga. Kita akan buka kitab kita dari, ya, ini kitab kita akan buka dari Bilangan 17 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita akan dengarkan dan kalian lihat Alkitabnya sambil dibaca, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kau pilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas.
mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa." Oke, kita sudah dengarkan firman-Nya. Luar biasa. Tuhan menyertai umat Israel selalu. Ada satu tongkat dari 12 tongkat. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin-pemimpin dari 12 suku yang ada. Ayo, masih ingat ya? Suku Israel ada berapa? Betul, 12. Tadi Bu Tuti sudah mengatakan 12. Nah, terus sukunya apa aja ya? Suku apa aja ya? Nah, ingat ya, suku Israel itu adalah keturunan Yakub. Keturunan Yakub ada 12. Kalau kalian mau ngapalin, gampang, kita akan nyanyi aja ya. Nah, coba nanti ikutin Bu Tuti nyanyinya. Gampang sekali kita ngapalin anak-anak Yakub yang menjadi 12 suku Israel. Oke, yuk kita nyanyi. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Yusuf, Benyamin, tambah Dina. Ya, jadi 12 suku Israel itu berasal dari 12 anak-anak Yakub. Jadi dari 12 suku itu dipilihlah pemimpin-pemimpin dan ditulis namanya pada tongkat-tongkat yang dikumpulkan ke kemah suci. Ya, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kemah suci oleh Musa. Nah, ada satu tongkat di mana ada tulisannya Harun. Ya, Harun itu adalah keturunan dari suku Lewi. Ya, nah pada malam harinya, pada saat dikumpulkan tongkat-tongkat itu, pagi harinya Musa datang ke kemah suci. Ternyata di dalam kemah suci 12 tongkat yang tadinya hanya tongkat biasa, ada satu tongkat yang mengeluarkan tunas, atau malah mulai tumbuh ada bunganya. Maka semakin lama semakin besar, bahkan ada buahnya yang namanya buah badam. Ya, nanti kalian bisa browsing buah badam itu kayak apa ya. Ya, nah 12 tongkat tadi hanya satu yang bertunas. Itu menandakan bahwa Tuhan memilih satu nama yang akan dijadikan imam. Ya, yang akan melayani persembahan, melayani doa-doa, terus melayani pengucapan berkat ya yang dilakukan oleh imam yang ada di kemah suci. Jadi tugas imam adalah melayani jemaat yang hanya bisa imam saja yang bisa masuk ke kemah suci, tidak boleh sembarangan. Ya, nah jadi yang terpilih adalah Imam Harun. Ya, yang terpilih menjadi imam adalah Harun dari suku Lewi. Akhirnya menjadi Imam Harun. Nah, kita tahu Tuhan memilih anak-anak juga. Tuhan memilih anak-anak juga
sesuai dengan talenta anak-anak. Talenta itu apa? Ya kebiasaan anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang bisa nyanyi. Nah, gimana caranya memuliakan Tuhan? Melewati suara yang anak-anak miliki. Ya, ada anak-anak yang pintarnya main gitar. Ya, bagaimana cara memuliakan Tuhan dengan kepandaian main gitar yang anak-anak bisa. Terus ada anak-anak yang pintar olahraga. Misalnya ada teman kita ya, Milka ya. Ya, Milka itu pintar badminton. Wah, keren. Milka sering dapat piala. Nah, itu juga salah satu talenta yang diberikan Tuhan untuk memuliakan Tuhan lewat badminton. Meskipun tidak secara langsung ya, tapi orang-orang akan tahu, oh Milka itu anak Tuhan, anak Kristen dan berprestasi. Ya, ada juga anak-anak yang pintar di bidang tari misalnya. Ada teman kita namanya Kesia yang pintar nari. Nah, itu juga bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan lewat tarian. Jadi apapun bakat kalian, kalian bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi saat ini yang harus kita lakukan adalah gali kepandaian kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau suatu saat kalian dipilih untuk memuliakan nama Tuhan, tampil di gereja misalnya, atau melayani di kebaktian ya, di ibadah misalnya, kalian juga harus lakukan karena itu yang dipakai untuk Tuhan. Talenta yang kalian miliki dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya ini bisa ikut PMJ gitu ya. Terus kalau bisa nari pas kita ada perayaan, kita bisa ikut menyumbangkan tarian kita. Apapun yang kalian miliki, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kalian bisa, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gampang ya, ternyata memuliakan Tuhan gak harus cari yang aneh-aneh. Pakai aja sesuai yang kita bisa, sesuai yang kita mampu. Siap ya untuk memuliakan nama Tuhan? Oke, Bu Tuti yakin kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang kalian miliki. Sebagai tugas dari Bu Tuti akan minta kalian videokan kebiasaan kalian. Misalnya kalian bisa nyanyi, kalian bisa video pendek aja, nggak usah terlalu panjang, video pendek. Misalnya kalian nyanyi, terus di video, terus kirimkan video kalian ke Bu Tuti ya, ke WA-nya Bu Tuti aja. Oke, terus yang bisa gitar, boleh kalian coba gitar, terus di video. Terus ada yang bisa nari, boleh nih kalian bikin video singkat dan kirim ke Bu Tuti juga. Ada yang pintar gambar, boleh hasil gambar kalian tunjukkan dan di video ya, pada saat gambar hasilnya ditunjukkan, kirim ke Bu Tuti juga. Gampang ya, tugasnya nggak aneh-aneh, yang penting kalian lakukan. Oke, nah ibadah sudah selesai, kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan jamah kami agar kami mampu menggali setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang sudah kalian siapkan bisa kalian kumpulkan di rumah, di tempat yang telah kalian sediakan. Bisa juga kalian titipkan pada orang tua kalian yang ke gereja, bisa juga dititipkan di kantor gereja.
kepada Tuhan, beri persembahan kepada Tuhan. Sekarang saatnya bersyukur pada Tuhan, beri persembahan kepada Tuhan, beri persembahan kepada Tuhan, beri persembahan kepada Tuhan. Sekarang saatnya bersyukur pada Tuhan, beri persembahan kepada Tuhan. Sekarang kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga boleh berguna untuk memenuhi kebutuhan sekolah minggumu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Baik adik-adik yang terkasih, kebaktian sekolah minggu online hari ini akan selesai. Jangan lupa kalau ada tugas dikerjakan. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye. God bless you.